Halo guys, balik lagi di channel saya Om Yuh Gadget. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari Vivo Y51. Langsung saja kita ke poinnya. Pertama saya akan membahas mengenai kelebihan dari Vivo Y51 terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh Vivo Y51 ialah dirilis dengan Android 11. Siapapun tahu kalau versi sistem operasi yang terbaru akan menghadirkan fitur lebih canggih. Nah, kalau Anda bosan dengan sistem operasi Android 10, Vivo Y51 yang sudah dirilis pada Android 11 ini boleh banget dicoba. Pasalnya, Vivo Y51 sudah menggunakan Phantos OS 11 dengan keberagaman fitur baru. Contohnya saja, pengguna Vivo Y51 bisa mengambil tangkapan layar dengan lebih kreatif dan fleksibel lagi, menggunakan tali lasso ataupun select area dengan bentuk-bentuk lain selain persegi. Fitur lainnya yang hadir adalah e-manager yang bisa menampilkan rangkuman dari kondisi ponsel seperti performa, pemindaian virus, dan lain-lain. Kelebihan pada Vivo Y51 yang kedua ialah bodi yang ramping. Kenyamanan saat menggenggam ponsel tentu tak kalah penting. Vivo Y51 nyatanya memang dihadirkan dengan desain bodi yang begitu ramping, memberikan kenyamanan pengguna yang maksimal dan tidak akan membuat tangan cepat lelah. Dengan ketebalan bodi sebesar 8,38 mm, Vivo Y51 termasuk pada jajaran ponsel yang punya bodi yang cukup tipis. Tentunya bodi HP yang ramping ini juga turut menyumbang pada estetika yang lebih indah. Mengingat baterainya yang besar, cukup mengesankan perusahaan berhasil menyematkan bodi yang ramping pada Vivo Y51 ini. Keunggulan yang akan saya bahas terakhir ialah dukungan audio booster. Vivo Y51 memang hadir menggunakan port audio jack 3,5 mm untuk bisa dihubungkan dengan earphone secara leluasa. Tapi, dikala tidak ingin menggunakan earphone, speaker yang dimiliki oleh Vivo Y51 ini sangatlah berkualitas untuk HP di kelasnya. Meski hanya menghadirkan speaker tunggal, Vivo Y51 sudah dilengkapi dengan audio booster yang bisa meningkatkan kekencangan suara hingga 73,1 desibel. Oleh karena itu, pengalaman menonton film dan mendengarkan musik akan terasa lebih menyenangkan. Bukan itu saja, masih banyak keunggulan lain pada Vivo Y51 ini yang bisa kalian lihat pada layar. Itulah keunggulan lainnya dari Vivo Y51. Baiklah, saya akan membahas mengenai kekurangan dari Vivo Y51 ini. Kekurangan yang pertama pada Vivo Y51 ini ialah chipset yang terbilang mengecewakan di kelasnya. Nampaknya Vivo Y51 memang tidak ditujukan untuk bermain game yang begitu berat. Walaupun ponsel tersebut masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa masalah, Vivo Y51 akan kesulitan memainkan game PUBG M dengan grafis yang tinggi. Ini adalah salah satu kekurangan yang sering hadir pada Vivo seri Y. Semakin mengamini bahwa Vivo adalah brand yang lebih mementingkan kamera ketimbang performa, terutama untuk produk yang berada di kelas entry. Di balik cangkangnya tersemat SoC berupa Snapdragon 665 dari Qualcomm. Jangan salah, chipset ini masih terbilang cukup powerful, tapi jika dipasangkan pada ponsel harga 2 jutaan. Snapdragon 665 sendiri sebenarnya sudah menggunakan Kryo 260 Gold yang merupakan turunan dari ARM Cortex A73. Secara teori ini membuatnya cocok untuk gaming. Akan tetapi, jika Anda bandingkan dengan pesaing lain di harga 3 jutaan, ada Realme 7 dengan Helio G95 yang mencapai skor Antutu versi 8 sekitar 297.000. Begitupun dengan Poco X3 NFC yang sama-sama di kelas harga 3 jutaan, meraih skor kurang lebih 286.000 poin. Kedua pesaing tersebut tentu jauh lebih unggul ketimbang Vivo Y51 yang hanya mengantongi skor 165.000 pada Antutu versi 8 ini. Kekurangan yang kedua pada Vivo Y51 ialah hanya memakai fast charging 18 watt saja. Sekalipun pengguna merasa puas dengan ketahanan baterainya, Vivo rupanya tidak membekali Y51 ini dengan fast charging yang memadai untuk kelas harganya. Bayangkan saja, di harga 3 jutaan, ponsel ini hanya dibekali dengan pengisian daya 18 watt. Fast charging dengan besaran daya tersebut masih terbilang wajar untuk kelas harga di bawahnya. Tapi untuk di rank harga 3 jutaan masih banyak ponsel lain yang menawarkan fast charging yang lebih cepat.
seperti Realme 7 dengan fast charging 30 Watt atau Realme Narzo 20 Pro yang memakai daya 65 Watt. Perusahaan mengklaim durasi pengisian tipe Y51 memakan waktu 67 menit. Oke guys, jadi itulah kekurangan dan juga kelebihan dari Vivo Y51. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang setia menonton sampai akhir video. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Saya pamit dan sampai berjumpa di video saya berikutnya.